Pernahkah kalian merasa lelah dengan tuntutan dunia modern? Lelah dengan ekspektasi, dengan keraguan diri, dan dengan rasa cemas yang terus membayangi? Kita seringkali merasa tak berdaya, seperti sehelai daun kering yang diterbangkan angin takdir. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa di dalam diri kita terpendam kekuatan dahsyat yang bisa mengubah segalanya? Kekuatan untuk menjadi nahkoda kapal kita sendiri. Bukan sekadar penumpang. Kekuatan untuk membangun jiwa kepemimpinan yang kokoh dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Hari ini kita akan menyelami lautan kebijaksanaan, stoikisme untuk menemukan 7 cara membangun jiwa kepemimpinan dalam diri dan memancarkan kepercayaan diri sejati. Ini bukan tentang menjadi seorang pemimpin yang berkuasa atau terkenal, melainkan tentang memimpin diri sendiri dengan kebijaksanaan, keberanian dan ketenangan, tentang memimpin pikiran, emosi, dan tindakan kita menuju kehidupan yang bermakna dan berharga. Pahami kekuatan pikiranmu. Mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Cara pertama dan yang paling fundamental adalah memahami bahwa satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah pikiran. Ini adalah pilar utama stoikisme. Marcus Aurelius, kaisar filsuf yang agung, mengingatkan kita memiliki kekuatan atas pikiran kita, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali kita, perkataan orang lain, hasil dari suatu proyek, atau masa lalu yang tidak bisa diubah. Ini adalah resep pasti untuk kecemasan dan kekecewaan. Jiwa kepemimpinan sejati dimulai dari dalam. Ia tidak didominasi oleh kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan. Ia dibangun di atas keyakinan bahwa kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi terhadap setiap situasi, tidak peduli seberapa sulitnya itu. Bayangkan seseorang memberikan kritik pedas kepada Anda. Reaksi alami kita mungkin adalah merasa marah, sedih, atau defensif. Namun seorang pemimpin stoik akan melihatnya sebagai kesempatan. Mereka tidak bisa mengendalikan kata-kata orang tersebut, tetapi mereka bisa mengendalikan respons mereka. Mereka bisa memilih untuk mendengarkan dengan tenang, mengevaluasi apakah ada kebenaran dalam kritik itu, dan menggunakannya sebagai alat untuk perbaikan diri. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan sejati. Kepercayaan diri tidak datang dari pujian, melainkan dari pemahaman bahwa kita memiliki kendali atas diri kita sendiri. Untuk melatihnya, mulailah dengan menyadari pikiran Anda saat ini. Ketika Anda merasa cemas, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, fokuslah pada tindakan yang bisa Anda ambil. Ini adalah fondasi dari semua hal lainnya. Praktikan amor fati, mencintai nasibmu sendiri. Cara kedua adalah menerima, dan bahkan mencintai nasib yang diberikan kepada kita. Konsep ini dikenal sebagai amor fati. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf besar, mengadaptasi ide ini dan menggambarkannya sebagai keinginan agar tidak ada yang berbeda, tidak di masa lalu, tidak di masa depan, dan tidak selamanya. Ini adalah penerimaan total terhadap realitas, dengan segala suka dan dukanya. Kepemimpinan yang kuat tidak dibangun di atas penolakan terhadap kenyataan. Ia tidak bersembunyi di balik angan-angan tentang seandainya. Seorang pemimpin yang efektif tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada kegagalan, kehilangan, dan rintangan yang tak terhindarkan. Daripada mengeluh atau menyalahkan, mereka memeluk semua itu. Mereka melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan setiap penderitaan sebagai guru yang berharga. Contoh sederhana, bayangkan sebuah proyek yang gagal total. Banyak orang akan merasa hancur dan menyerah. Namun seorang pemimpin yang menerapkan amor fati akan melihat kegagalan itu sebagai bagian integral dari perjalanan mereka. Mereka akan bertanya, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari ini? Mereka tidak melihatnya sebagai akhir, melainkan sebagai babak penting dalam kisah mereka. Kepercayaan diri mereka tidak terguncang, karena mereka tahu bahwa nilai mereka tidak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan eksternal, melainkan oleh karakter mereka yang terbentuk melalui pengalaman. Ketika kita mencintai nasib kita tidak lagi takut akan masa depan. Kita menjadi lebih berani mengambil risiko, karena kita tahu bahwa apapun hasilnya, kita akan menerimanya dan tumbuh dari sana. Ini adalah kebebasan sejati, dan kebebasan inilah yang memancarkan karisma kepemimpinan. Latih ketahanan melalui ketidaknyamanan yang disengaja. Cara ketiga adalah secara sengaja menempatkan diri pada situasi yang tidak nyaman. Ini adalah praktik kuno, stoikisme, yang bertujuan untuk melatih ketahanan mental dan fisik. Seneca, seorang filsuf dan negarawan Romawi,
seringkali menganjurkan untuk sesekali hidup dalam kemiskinan sukarela, memakai pakaian lusuh, atau makan makanan sederhana. Tujuannya bukan untuk menderita, tetapi untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa bertahan tanpa kemewahan. Dalam dunia modern, kita bisa mengadaptasi praktik ini. Misalnya, bangun lebih pagi, berolahraga saat merasa lelah, atau menolak tawaran yang menggoda demi fokus pada tujuan jangka panjang. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman, kita membangun otot mental. Kita membuktikan pada diri sendiri bahwa kita lebih kuat dari keinginan instan kita, bahwa kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jiwa kepemimpinan tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari keteguhan hati saat menghadapi kesulitan. Ketika kita melatih diri untuk menoleransi ketidaknyamanan, kita menjadi lebih siap menghadapi badai kehidupan yang tak terduga. Kita tidak lagi takut gagal, karena kita tahu kita bisa bangkit kembali. Kita tidak lagi takut dikritik, karena kita telah melatih diri untuk tidak terlalu peduli dengan opini orang lain. Kepercayaan diri kita tumbuh secara organik dari kemampuan kita untuk bertahan, untuk terus bergerak maju meskipun jalannya terjal. Praktikkan proyeksi diri yang jelas, menggambarkan kehidupan terbaikmu. Cara keempat adalah memvisualisasikan kehidupan terbaik dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Stoikisme bukan tentang hidup tanpa hasrat atau ambisi. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk memiliki tujuan yang jelas dan mulia. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya seorang budak, mengajarkan kita untuk menjalani hidup seolah-olah kita telah mencapai tujuan itu. Ini bukan sekadar angan-angan kosong, ini adalah praktik yang disengaja. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan seperti apa rasanya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, berani dan penuh welas asih. Pikirkan tindakan yang akan Anda ambil, keputusan yang akan Anda buat, dan cara Anda akan berinteraksi dengan orang lain. Dengan melakukan ini, Anda mulai membentuk realitas internal Anda agar selaras dengan tujuan eksternal Anda. Kepercayaan diri tidak datang dari mengagumi orang lain. Ia datang dari keyakinan bahwa kita sedang dalam proses menjadi diri kita yang terbaik. Ketika kita memiliki gambaran yang jelas tentang siapa kita tidak lagi perlu berpura-pura. Kita tidak perlu mencari validasi dari luar. Kita tahu siapa kita dan kemana kita akan pergi. Proyeksi diri yang jelas adalah kompas batin yang memandu kita, mencegah kita tersesat dalam keraguan atau keputusasaan. Ini adalah visi yang memberi kita kekuatan untuk terus berjuang. Bahkan ketika jalannya gelap, fokus pada aksi bukan hasil. Cara kelima adalah memindahkan fokus dari hasil ke aksi. Ini adalah salah satu prinsip paling membebaskan dari stoikisme. Kita seringkali merasa cemas tentang hasil. Apakah kita akan mendapatkan promosi? Apakah presentasi kita akan berhasil? Apakah kita akan diterima oleh orang lain? Semua ini berada di luar kendali kita. Seorang pemimpin stoik memahami bahwa yang paling penting adalah upaya yang mereka berikan. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Tindakan mereka. Apakah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh? Apakah mereka berkomunikasi dengan jujur? Mereka sebaik mungkin? Jika jawabannya ya, maka mereka tidak memiliki alasan untuk merasa khawatir. Misalnya, seorang atlet stoik tidak akan cemas tentang apakah mereka akan memenangkan perlombaan. Mereka akan cemas tentang apakah mereka berlatih dengan keras, makan dengan benar, dan memberikan yang terbaik di hari perlombaan. Hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan, tetapi mereka bisa bangga dengan upaya mereka. Kepercayaan diri mereka tidak bergantung pada medali, tetapi pada integritas dan kerja keras mereka. Ini membebaskan kita dari kecemasan yang melumpuhkan. Ketika kita fokus pada aksi, kita menjadi lebih produktif dan efektif. Kita tidak lagi membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita menjadi lebih berani mengambil langkah, karena kita tahu bahwa bahkan jika kita gagal, kita tetap memiliki kendali atas bagaimana kita bangkit. Ini adalah fondasi dari ketenangan dan keberanian sejati. Praktikkan memento mori. Ingatlah kematianmu. Cara keenam mungkin terdengar suram, tetapi sebenarnya sangat membebaskan. Ingatlah bahwa Anda akan mati. Konsep ini dikenal sebagai memento mori. Para stoik menggunakan gagasan ini bukan untuk membuat mereka takut, tetapi untuk memberikan urgensi dan makna pada setiap momen. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat dan tidak pasti, kita tidak lagi menunda-nunda hal penting. Kita tidak lagi membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele. Kita tidak lagi terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ketakutan akan kematian paradoksnya menghilangkan ketakutan akan hal-hal lain. Seorang pemimpin yang kuat tidak takut mengambil keputusan sulit. Mereka tidak takut untuk berani.
Mereka memahami bahwa setiap hari adalah anugerah dan mereka ingin menjalaninya dengan tujuan dan integritas. Memento mori adalah pengingat bahwa waktu kita terbatas dan kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kepercayaan diri yang sejati bukanlah tentang hidup selamanya, tetapi tentang hidup sepenuhnya. Ketika kita menerima bahwa akhir itu pasti, kita bisa melepaskan cengkeraman kita pada hal-hal yang tidak penting. Kita bisa hidup dengan lebih berani, lebih jujur, dan lebih autentik. Terima kerentanan dan ketidaksempurnaan. Cara ketujuh dan terakhir adalah menerima kerentanan dan ketidaksempurnaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari menjadi manusia. Seringkali kita menyembunyikan kelemahan kita karena takut dianggap tidak mampu atau tidak layak. Kita berusaha keras untuk terlihat sempurna, dan ini adalah sumber kecemasan dan ketidakamanan yang tak ada habisnya. Seorang pemimpin sejati tidak takut untuk menunjukkan sisi manusiawi mereka. Mereka tidak takut mengakui ketika mereka salah. Mereka tidak takut meminta maaf. Mereka tahu bahwa kerentanan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya adalah tanda kebijaksanaan. Mengakui bahwa kita memiliki kekurangan adalah tanda keberanian. Kepemimpinan yang paling efektif dibangun di atas kepercayaan, dan kepercayaan dibangun di atas kejujuran dan keaslian. Ketika kita berani menjadi diri kita sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menciptakan lingkungan di mana kejujuran dihargai dan di mana pertumbuhan dimungkinkan. Kepercayaan diri yang paling dalam tidak datang dari keyakinan bahwa kita sempurna, melainkan dari pemahaman bahwa kita cukup baik. Dengan segala ketidaksempurnaan kita tidak perlu menjadi pahlawan yang tak terkalahkan. Kita hanya perlu menjadi manusia yang berani, jujur, dan berjuang untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi itulah 7 cara membangun jiwa kepemimpinan dan kepercayaan diri dengan kebijaksanaan stoik. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi ini adalah jalan yang lurus dan benar. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik satu hari pada satu waktu. Ini tentang menyadari bahwa kekuatan untuk mengubah hidupmu tidak ada di luar sana, tetapi ada di dalam dirimu sendiri. Mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya kendalikan? Apa yang bisa saya pelajari dari tantangan ini? Bagaimana saya bisa menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri hari ini? Jika kalian merasa terinspirasi, silakan bagikan video ini dengan teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah bijaksana, tetaplah berani,